Abu Nawas tampak sangat sedih mendengar keluhan istrinya. Sejak pagi, wajahnya muram dan pikirannya kacau. Penyebabnya adalah peristiwa yang baru saja menimpa mereka. Beberapa pekerja kerajaan atas perintah langsung dari Baginda Raja datang membongkar dan menggali rumah Abu Nawas tanpa meminta izin sedikit pun. Ternyata semua itu terjadi hanya karena mimpi sang raja. Dalam tidurnya, Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas tersimpan perhiasan yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Karena terlalu yakin mimpi itu adalah petunjuk, Raja langsung memerintahkan penggalian. Namun setelah tanah digali cukup dalam, tidak ditemukan apapun. Anehnya, Baginda Raja sama sekali tidak merasa bersalah. Ia tidak meminta maaf dan juga tidak memberi ganti rugi. Rumah Abu Nawas rusak parah. Hal itu membuat Abu Nawas sangat sakit hati dan menyimpan kekecewaan mendalam. Sepanjang hari Abu Nawas memeras otak, mencari cara untuk membalas perlakuan sang raja. Makanan yang disiapkan istrinya pun tidak disentuh karena hilangnya selera makan. Malam berlalu, pagi kembali datang, dan makanan itu pun menjadi basi. Lalat-lalat mulai berdatangan mengerubungi makanan tersebut. Saat melihat lalat-lalat itu, tiba-tiba Abu Nawas tertawa riang. Ia berkata kepada istrinya, "Istriku, tolong ambilkan kain untuk menutup makanan ini dan sebatang besi." Istrinya heran dan bertanya, "Untuk apa semua itu?" "Untuk membalas perbuatan Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan senyum lebar. Tak lama kemudian, Abu Nawas berangkat ke istana membawa sepiring makanan yang tertutup kain dan sebatang besi. Setibanya di hadapan raja, ia memberi hormat lalu berkata, "Ampun tuanku, hamba datang untuk mengadukan tamu-tamu yang masuk ke rumah hamba tanpa izin dan memakan makanan hamba." Raja bertanya, "Siapakah tamu-tamu yang kau maksud, wahai Abu Nawas?" "Lalat-lalat ini tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piring. Ia melanjutkan, "Kepada siapa lagi hamba harus mengadu jika bukan kepada junjungan hamba? Oleh karena itu, hamba mohon izin tertulis dari tuanku, agar hamba diperbolehkan menghukum lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap." Baginda Raja terdiam. Para menteri sedang berkumpul di istana, sehingga ia tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas. Dengan berat hati, Baginda menuliskan surat izin yang memperbolehkan Abu Nawas memukul lalat-lalat tersebut dimanapun berada. Begitu surat diterima, Abu Nawas langsung mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap ke berbagai tempat di istana. Dengan tongkat besinya, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada lalat yang hinggap di kaca, dipukul hingga pecah. Ada yang hinggap di vas bunga, dihantam sampai hancur. Kursi, patung, dan hiasan istana ikut rusak. Bahkan ketika lalat hinggap di singgasana raja, Abu Nawas tetap memukulnya tanpa ragu. Semua orang terkejut, tetapi Abu Nawas tetap tenang. Ia hanya menjalankan izin tertulis yang diberikan oleh Baginda Raja sendiri. Raja tidak mampu berkata apa-apa. Saat itulah ia menyadari kesalahannya telah bertindak sewenang-wenang kepada Abu Nawas. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun mohon pamit pulang. Banyak barang kesayangan raja telah hancur, dan rasa malu pun tak terelakkan. Kini Baginda Raja benar-benar sadar bahwa memperlakukan seseorang dengan zalim bisa berbalik menjadi pelajaran pahit. Abu Nawas yang selama ini dikenal lucu dan menghibur, ternyata mampu bersikap tegas dan cerdik saat diperlakukan tidak adil. Ia pulang ke rumah dengan perasaan lega dan hati yang tenang.